Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada yang ngomong soal berebet, dan berebetnya ini karena oli. Jadi bisa ya, oli itu bikin kendaraan berebet, bikin mobil motor berebet. Jadi pakai oli tertentu itu nggak berebet, pakai oli tertentu jadi berebet gitu ya. Nah, kalau sudah begitu harusnya ya pemiliknya itu tahu bahwa kendaraan ini ada masalah, sehingga mengapa kok pakai oli tertentu jadi berebet. Karena harusnya yang namanya kendaraan pakai oli apapun tetap jalan normal, harusnya nggak ada masalah. Kalau sampai berebet, itu yang salah ya sebenarnya bukan olinya, tapi ada sesuatu yang di kendaraan itu yang bikin masalah. Kalau ya yang penulis ketahui, minim ada dua penyebab mengapa kok kendaraan itu jadi berebet di oli tertentu. Yang pertama, problem di kesehatan part hardware-nya. Yang kedua, kesehatan di part software-nya. Atau kalau dipisah lagi mungkin lebih tepatnya adalah kesehatan ruang bakar versus kesehatan sistem pembakaran. Jadi kalau kesehatan ruang bakar itu terutama dari rembesan ya. Jadi secara normalnya yang namanya oli itu tidak banyak mempengaruhi pembakaran. Harusnya efeknya kecil. Karena yang bocor ke ruang oli itu sedikit. Jadi harusnya efek oli itu hanya merubah pembakarannya, efisiensi pembakarannya sedikit, nggak sampai bikin masalah. Jadi pakai oli tertentu mungkin terasa, oh kompresi meningkat, oh tarikan meningkat, oh tarikan jadi berat. Dan ini kita nggak ngomong soal kekentalan atau keenceran ya, tapi kita ngomong soal formulanya oli tersebut. Jadi ada formula oli tertentu yang meningkatkan daya bakar, ada formula tertentu yang meningkatkan kompresi, ada yang juga mengurangi daya bakar di ruang bakar. Tapi harusnya efeknya minim. Kalau sampai efeknya besar, ya biasanya itu karena olinya jadi banyak mempengaruhi ruang bakar. Ini bisa misalnya karena rembesan dari valve gitu ya. Jadi valve-nya silnya bocor, karena bocor jadi mengucur ke ruang bakar. Jadi oli menjadi bagian dari pembakaran. Selain itu juga bisa terjadi kalau oli itu rembesnya lewat ring piston. Jadi ring pistonnya sudah aus atau silindernya itu sudah ngantong, sudah aus, atau ya pistonnya yang aus, sehingga banyak oli yang jadi rembes ke ruang bakar. Yang berikutnya itu adalah kalau itu masalah di sistem pembakaran, di bagian ECU-nya lah. Jadi ECU-nya itu sebenarnya sudah terlalu mepet ya. Ini terutama di mesin Honda. Jadi kalau mesin Honda itu sudah lama, itu bisa jadi berebet. Nah, mereka yang jadi berebet ketika pakai oli tertentu itu adalah mereka-mereka yang kondisi mesinnya sudah mepet, sudah mendekati limit. Ketika sistem pembakaran ini sudah mepet ya, sudah mendekati berebet gitu, maka oli jadi punya peranan besar. Ya biasanya orang seperti itu kan bensinnya wis tetep ya, entah Pertamax terus, entah Pertalite terus. Nah kalau bensin sudah tetap gitu,
ya, misal 1 tahun lagi jadi berebet, nah pakai oli tertentu bisa jadi akan berebet, karena memang oli itu formulanya bisa bikin motor itu pembakarannya jadi berkurang, terutama yang aditifnya banyak. Jadi oli yang TBE nya tinggi lah itulah ya, kasaran begitu. Juga tentu ada oli yang pakai bahan tertentu yang juga bisa bikin berebet, bahan dasar tertentu. Kalau kasus yang pertama yang terjadi karena misal seal valve-nya bocor karena ring piston, silinder atau pistonnya ada yang aus, harusnya sih solusinya dibenerin ya. Karena ya bagaimanapun oli yang bagus itu aditifnya nggak akan sedikit. Memang bisa sih pakai oli-oli yang ya nggak terlalu mengganggu pembakaran. Tapi biasanya oli-oli tersebut umurnya nggak panjang. Misal olinya itu cepat sekali menguap, cepat habis. Kalau kena panas cepat ya menguap. Mungkin pakai oli seperti itu akan ya nggak berebet, tapi ya nggak awet olinya. Kalau misal harga olinya adalah ya 60.000 sama ganti olinya, sebulan jadi harus ganti 2 kali, kan sudah 120.000. Jadi anggap aja selisihnya 60.000 lah. Jadi kalau misal pakai oli yang tahan penguapan, sebulan bisa cuma 1 kali. Pakai oli yang mudah menguap jadi harus 2 kali atau 3 kali. Jadi anggap aja 60.000. Kalau 5 bulan ya 300.000. Kalau ya anggap aja setahun terus 720 piro wis tahun 12 kali 60 ya 72 ya mbus piro. Itu sudah cukup untuk biaya ganti part, ganti piston, silinder, ring piston. Rasanya sudah cukup seperti itu. Juga ya seal valve juga. Untuk sistem dari sistem pembakarannya lebih murah sih mestinya. Ya tergantung dari mekaniknya juga. Kalau mekaniknya tukang bohong ya bisa sampai jutaan. Kalau mekaniknya jujur ya mungkin cuma 200.000 atau bahkan 100.000. Jadi ya kayak gitu. Kalau rekomendasi penulis mending dibenahi ya. Ya tentu dianalisa juga masalahnya. Biasanya kalau sudah berebut gitu mungkin asap akan lebih banyak atau ada rembesan gitu ya. Tapi kalau misalnya merasa waduh nggak kuat untuk nabung seperti itu ya silakan sih pakai oli yang ya nggak bikin berebet gitu. Ya mungkin bisa pakai campuran, seperti misalnya pakai campuran minyak goreng untuk bikin olinya nggak gampang menguap, nggak gampang jadi hitam. Untuk meningkatkan daya bakar pakai gasoli G1000. Untuk mengurangi fuel dilution pakai campuran minyak silikon. Ya memang sih kebanyakan orang seringnya milih oli yang dirubah daripada harus turun mesin ya, atau servis atau perbaikan. Tapi ya pertimbangkan itu. Ya sudah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.